Nah sebenarnya ketika perang, kalau Amerika benar-benar melakukan perangnya itu di darat, serangan darat melalui entah pendaratan pantai atau melakukan dengan operasi Lindut, itu kan banyak kerugian di Amerika. Karena Iran siap di situ. Makanya ini Amerika sengaja menggeser ke Selat Hormuz. Pak Stanis, kalau konteksnya sekarang sedang gencatan senjata walaupun konteksnya juga ini tanpa persetujuan dari Iran, tapi saling blokade, saling melakukan sandera di area laut ini masih dilancarkan AS lalu dibalas oleh Iran. Sesungguhnya AS ini betul-betul hanya serius untuk melakukan ancaman ini dalam tanda kutip di laut, atau lagi ada momen persiapan di tengah gencatan senjata yang mereka bikin sendiri tanpa batas waktu? Ya, gencatan senjata kan tidak boleh tampak lemah ya. Akan berbahaya ketika sedang perundingan, kemudian salah satu pihak akan tampak lemah. Makanya biasanya di dalam momen gencatan senjata itu pihak-pihak itu menunjukkan kekuatannya supaya nanti ketika berunding tidak ditekan atau berunding mereka dirugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat suatu teori ancaman itu terjadi dengan adanya kerentanan dari pihak lawan. Nah, kalau kerentanan itu salah satu unsur kerentanan adalah daya tarik. Daya tarik ini sekarang berpindah. Kalau dulu ketika perang, Amerika pertama kali mengatakan bahwa urusan nuklir. Dan ketika sekarang berpindah ke Selat Hormuz. Nah sebenarnya ketika perang, kalau Amerika benar-benar melakukan perangnya itu di darat, serangan darat melalui entah pendaratan pantai atau melakukan dengan operasi Lindut, itu kan banyak kerugian di Amerika. Karena Iran siap di situ. Makanya ini Amerika sengaja menggeser ke Selat Hormuz. Jadi tadi kalau Pak Agung mengatakan epicentrum, kalau kami di disiplin intelijen mengatakan ini center of gravity-nya sekarang Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz itu menjadi daya tarik luar biasa karena selain itu memang menjadi urat nadi energi dunia 20%. Di situ kan sebenarnya kepentingannya banyak sekali di situ. Yang menguasai Selat Hormuz pasti juga akan mendapatkan keuntungan banyak. Tapi sebenarnya kan Iran juga diuntungkan dengan situasi ini. Iran juga bisa melakukan bisnis baru, tarif baru terhadap perlintasan Selat Hormuz, walaupun ini mungkin dianggap oleh banyak pihak ini jalur internasional, tapi secara de facto kan memang Iran yang menjadi pihak yang menjadi yang bertanggung jawab keamanan di situ. Ini sebenarnya dalam suatu kejadian itu yang pertama kali bisa kita lakukan sebenarnya adalah istilah siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini. Jadi kalau pertempuran darat itu akan merugikan banyak pihak. Makanya dengan pertempuran ke laut itu Amerika merasa diuntungkan, tapi Iran juga lebih diuntungkan. Iran akan lebih diuntungkan, minimalisir korban, kemudian Iran juga menguasai medan di situ. Ada ranjau bawah laut, nanti ada juga drone bawah laut, dan walaupun secara statistik Iran kalah dalam persenjataan, tapi secara taktik saya yakin Iran lebih menang. Jadi menguasai Selat Hormuz itu penting bagi Iran dan penting bagi Amerika. Kalau kemudian ada yang mengindikasikan apa jangan-jangan ini gencatan senjata yang tanpa batas waktu ini dibikin sama AS biar mereka juga sambil siap-siap untuk melakukan serangan lebih luas di jalur darat, makanya sembari dilakukan serangan juga ke wilayah laut, Pak Stanis. Ya, itu ada asumsi seperti itu juga. Tetapi kalau kita melihat gertakan-gertakan Amerika Serikat itu dari pertama itu nggak terwujud, nggak terbukti. Mau melakukan pendaratan pantai nggak terbukti, padahal marinirnya sudah siap. Mau menerjunkan pasukan Linut 82 sudah siap, tapi juga tidak terjun-terjun. Sekarang mau melakukan penguasaan Selat Hormuz, hanya blokade saja, jadi blokadenya itu kan di jalur luar yang di dekat di bawah Oman. Tapi nggak terbukti juga gitu loh. Karena apa? Kalau Amerika benar-benar melakukan ini, nampaknya dampaknya cukup signifikan bagi Amerika. Akan banyak kerugian bagi Amerika. Sehingga yang terjadi sampai saat ini sebenarnya adalah aksi-aksi sporadis, gertakan-gertakan yang mungkin kayak uji coba bahwa Iran bisa takut. Nah, ini kelemahan Amerika adalah Amerika itu tidak mengetahui seberapa besar kekuatan dan apa saja senjata dari musuh. Dalam teori klasik Sun Tzu, kalau kita mau memenangkan pertempuran, maka kita harus mengetahui lawan kita siapa. Nah, ini Amerika nampaknya tidak mengetahui karena Iran serba tertutup. Berperang dengan lawan yang tidak kita ketahui identitasnya, tidak kita ketahui resource-nya, itu perang buta itu berbahaya sekali. Dan nampaknya Amerika sedang menghadapi ini sehingga berganti-ganti strategi. Mas Agung, dengan gencatan senjata yang tidak ada batas waktu ini dan sepihak juga dibuat AS, ini bacaan Anda lagi mengejar momentum apa sebetulnya AS ini sekarang? Ya, yang paling penting sebenarnya Mas, salah satu halnya Amerika Serikatnya kan juga menghadapi tekanan domestik yang begitu kuat ya.
Kalau kemudian kita melihat bahwa kita tidak bisa memungkiri bulan November akan dilakukan pemilu setelah di Amerika Serikat. Artinya tekanan domestik sebenarnya juga memberikan satu sinyalemen Donald Trump membutuhkan satu legitimasi yang membuat dia diyakini sebagai pemenang perang. Nah, problemnya adalah sekarang bagaimana kemudian Donald Trump melakukan strategi untuk membuat yang namanya Iran ini tunduk seperti itu. Nah, problem besarnya adalah sampai sekarang mereka juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tanis ya. Ini banyak yang kemudian kesannya adalah coba-coba, tapi yang kemudian kita bisa bilang bahwa di saat yang bersamaan berbagai macam upaya yang dilakukan Amerika Serikat ini sebenarnya dia berupaya untuk mendapatkan satu bentuk legitimasi bahwa dia menjadi pihak yang dominan dan dia menjadi pihak yang dianggap sebagai pemenang perang itu sendiri. Karena tadi ya legitimasi domestiknya Trump ini secara di Amerika Serikat jatuh, termasuk juga kalau kita lihat dalam konteks approval rate-nya Trump seperti itu. Itu satu. Yang kedua, tentu juga tekanan internasional semakin tinggi sebenarnya juga terhadap Amerika Serikat. Yang kita lihat sejauh ini kan memang Trump seolah-olah berjuang atau melakukan perang ini sendiri plus dengan Israel tentunya. Tapi dalam konteks sekarang Israel ketika kapalnya kemudian diserang oleh Iran, Israel cenderung tidak melakukan tindakan retaliasi serupa dalam konteksnya Hormuz. Karena memang yang namanya Israel juga dia menghitung juga kalau kemudian melakukan retaliasi dalam konteksnya Hormuz, cost-nya juga sangat besar seperti itu. Nah, yang menarik memang yang kemudian strategi kemudian dilakukan oleh Iran. Apa yang kemudian Iran lakukan ini kan sebenarnya low cost tapi high impact gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Iran ternyata memberikan dampak dalam konteks Hormuz, apalagi ini sudah bicara dalam sebagai jalur energi global seperti itu. Nah, artinya memang tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat ini tetap punya intensi sebenarnya berbicara dengan Iran dalam konteks perundingan, tapi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di saat yang bersamaan ini seperti strategi Mad Men ya kalau zamannya dulu Nixon ya, jadi dia berupaya menciptakan satu strategi yang membuat Iran tuh sedikit banyak bingung di satu sisi dia menginginkan perundingan, tapi di sisi yang bersamaan aksi eskalasinya terus kemudian dilakukan, dan itu saya lihat ini sebagai satu hal yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat. Ditambah lagi konteksnya Pak Stanis, 30 negara nih lagi ngumpul di Inggris untuk membahas, mendiskusikan gimana nih caranya bisa Selat Hormuz ini bisa normal lagi, perdagangan dunia bisa lancar lagi, nggak ada efek yang lebih luas saat kedua belah pihak AS Iran malah memperluas zona perangnya ke wilayah laut. Menurut Anda pertemuan itu bakal ngaruh nggak atau malah ya udah ini akan berhenti di pembahasan saja di atas meja? Ya menurut saya yang bisa menekan Donald Trump untuk akhirnya menghentikan perang itu internal. Jadi tekanan ekonomi Amerika, kemudian tekanan politik itu justru bisa menghentikan perang karena Donald Trump akan menghadapi pemilu selanjutnya. Dan saya kira Donald Trump sekarang sedang mencari exit strategi dari perang Iran ini tanpa dia kehilangan muka, tanpa dia nanti kehilangan pendukung dari Amerika. Makanya dia kan berkali-kali mengatakan telah memenangkan perang. Yeah. Saya sudah berkali-kali menduga kan ini pasti akan ada perpanjangan jeda dan nanti jedanya tanpa batas waktu. Sebenarnya ini kan bukti mau angkat kaki dari Iran tetapi tanpa dipermalukan. Jadi jeda. Nah, untuk menjaga supaya tidak dipermalukan kan selain tanpa ada batas waktu dia tetap menjaga eskalasi bahwa dia adalah negara kuat dan dia menguasai wilayah ya dengan beberapa tindakan-tindakan seperti melakukan blokade atau nanti melakukan aksi-aksi yang sporadis. Itu supaya Trump tidak dipermalukan oleh masyarakatnya. Jadi ini sebenarnya tanda-tanda bahwa sebenarnya ini adalah exit strateginya dari Trump, tapi dia tidak mau kelihatan bahwa dia kalah. Nah, terutama dengan negara-negara 30 negara di Eropa, ya ini mereka akan menekan sebenarnya. Tapi saya melihat tekanan yang penting sebenarnya bukan apa Amerika. Ini negara-negara Eropa itu kan tidak mempunyai sikap yang jelas ini, hanya diam kan. Karena membela Amerika juga nanti Iran juga bisa bertindak, membela Iran juga Amerika nanti bertindak. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah negara-negara Eropa itu dalam jangkauan rudal Iran. Iran mempunyai rudal dengan jarak sekitar 4.000-5.000. Sementara jarak Iran ke negara Eropa itu sekitar 3.000 km. Jadi kalau misalnya negara-negara Eropa itu nanti membantu Amerika, Iran sudah siap menekan tombolnya. Dan ini tentu akhirnya membuat negara-negara ini ya wait and see saja. Paling tekanan lain yang supaya perang ini selesai. Nah, kita sepakat sebenarnya
dalam sebuah konfrontasi seperti ini, dalam sebuah perang, kita sebenarnya tidak membela A atau B, yang kita bela kan perdamaian untuk kemanusiaan. Iya. Itu yang harus kita tekankan itu. Mhm.